Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Dan selamat datang di semester yang pertama di mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran untuk satu semester ini. Yang pertama, yaitu siswa dapat menyebutkan nama-nama alat bengkel otomotif sesuai dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing alat. Yang ketiga, siswa dapat memeragakan penggunaan alat sesuai prosedur yang benar. Yang keempat, siswa dapat membuat produk sederhana dengan peralatan kerja bangku. Yang kelima, yang terakhir, dan ini yang poin yang paling penting, yaitu siswa dapat memperhatikan K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, serta berlaku santun, teliti, dengan penuh rasa tanggung jawab. Langsung saja kita masuk ke bab pertama, yaitu klasifikasi jenis-jenis peralatan tangan atau yang sering disebut dengan hand tool. Peralatan tangan pada pekerjaan otomotif terdiri dari atas banyak jenis dan macamnya. Dalam pembahasan bab berikut akan disajikan satu persatu jenis peralatan tangan pada pekerjaan otomotif dengan nama peralatan, fungsi, dan gambarnya. Yang pertama yaitu kunci pas. Kalau kita perhatikan gambar di samping, kunci pas berfungsi untuk memudahkan, memasang dan mengencangkan serta membuka mur atau baut. Yang kedua, kunci ring. Kunci ring berfungsi untuk memasang dan mengencangkan serta untuk membuka mur atau baut, baik dalam keadaan kencang atau agak kendor, tergantung dalam posisi dari mur atau baut tersebut. Kalau kita perhatikan gak beda jauh ya antara kunci pas dan kunci ring. Selanjutnya yaitu kunci sok. Kunci sok berfungsi untuk memasang dan mengencangkan serta untuk membuka mur atau baut yang kondisinya sangat keras, tergantung pada posisi mur atau baut tersebut. Apabila hanya dengan menggunakan tangkai standar tidak dapat dibuka tangkainya, gunakan pipa sambungan untuk memperpanjang tangkainya. Kunci sok itu sendiri memiliki dua bentuk atau dua jenis. Yang pertama yaitu berbentuk segi 6 yang disebut dengan kunci sok heksagonal. Yang kedua yaitu dengan berbentuk segi 12 disebut dengan kunci sok double heksagonal. Yang keempat yaitu kunci sok bintang. Kunci sok bintang berfungsi hanya untuk membuka atau memasang serta mengencangkan baut yang berbentuk khusus, seperti pada gambar di samping. Kalau kalian perhatikan gambar di samping itu seperti gambar sebuah bintang ya. Persis dengan namanya. Yang kelima yaitu kunci ring pas. Kunci ring pas ini adalah kunci kombinasi dari kunci ring dan kunci pas.
fungsinya sama dengan fungsi kunci ring dan kunci pas. Tetapi penggunaan kunci ini lebih memudahkan pekerjaan. Karena apa? Karena pada kunci ringnya dapat digunakan untuk membuka baut yang kekerasannya tinggi atau mengencangkan baut dengan kekerasan yang cukup tinggi juga. Jadi sangat berguna ya untuk kunci kombinasi ini, kunci ring pas. Yang keenam yaitu kunci nipel. Kunci nipel berfungsi untuk membuka baut nipel. Pada ujung kunci diberi celah yang berfungsi agar kunci dapat menjangkau mur yang akan dilepas karena adanya pipa yang berhubungan dengan mur tersebut. Nah, udah jelas tuh kalau kita perhatikan gambar di samping. Yang ketujuh yaitu kunci busi. Dari namanya kita sudah paham dan sudah mengerti betul fungsi dari kunci busi, yaitu hanya untuk membuka atau memasang busi. Entah itu busi sepeda motor, entah itu mobil. Fungsinya hanya untuk memasang atau membuka busi. Yang kedelapan yaitu kunci Inggris. Kunci Inggris adalah kunci yang dapat diatur pembukaan lebar atau kecilnya, sehingga hampir dapat digunakan untuk semua ukuran tergantung dari penyetelan ukuran kunci Inggris tersebut. Fungsi dari kunci Inggris adalah untuk membuka berbagai jenis mur atau baut. Karena pembukaannya dapat diatur lebar dan kecilnya, jadi kunci Inggris ini kunci yang sangat berguna jika kalian tidak mempunyai beberapa kunci untuk kalian gunakan. Nah, bisa kalian gunakan yaitu kunci Inggris. Yang kesembilan yaitu kunci T. Kunci T adalah kunci yang bentuknya sudah jelas ya, seperti huruf T. Tetapi kalau kita perhatikan bentuk kuncinya seperti kunci soket, hanya saja tangkainya lebih panjang. Kunci T berfungsi untuk memasang atau membuka baut atau mur yang tidak terlalu keras. Dan biasanya kunci T ini digunakan untuk dapat menjangkau mur atau baut yang terletak jauh dari jangkauan. Mungkin itu saja untuk pertemuan yang pertama. Bapak harapkan kalian paham. Tetapi kalaupun kalian belum paham, bisa kalian kirim ataupun bisa kalian selipkan di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan yang belum kalian pahami, sehingga Bapak bisa tahu dan nanti bisa Bapak jelaskan. Sekali lagi, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Nanti kita jelaskan atau Bapak jelaskan di pertemuan selanjutnya. Semoga pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu dengan keadaan sehat. Terima kasih. Bapak akhiri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.